Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li barakatil Fatihah. Al-Fatihah kedua kita khususkan seluruh jamaah yang sakit dan keluarganya yang sakit. Semuanya mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, pinaringan sehat walafiat, rizkinya lancar barokah, usaha maju, karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul dijabah oleh Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang punya kesulitan, keruwetan, tunggakan, kreditan, hutang, mudah-mudahan oleh Allah segera dilunaskan, diselesaikan. Kok banter aminnya rata banter. Putra putri, cucu cicit soleh solehah sedaya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawas salafus sholih li ridhaillah wa li syafa'ati Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Panjenengan sehat nggih? Alhamdulillah. Pokoke wong sehat niku lek ditakoki jawab itu sehat, Pak. Saya enggak jawab kula boten ngertos ni sehat napa boten. Wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dari sahabat Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Kenapa Abdullah bin Abbas itu lebih populer dengan sebutan Ibnu Abbas? Karena untuk membedakan dengan nama-nama yang sama di masa itu. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka semuanya namanya Abdullah sehingga lebih dikenal dengan alam kunyahnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu lahir ketika Rasulullah 10 tahun diangkat menjadi nabi. Nabi diangkat menjadi nabi Rasul ketika umur 40 tahun. Dapat 10 tahun dari kenabian lahirlah Ibnu Abbas. Berarti selisihnya dengan Rasulullah berapa umurnya? Ayo, cok suwe-suwe mikir. Hah? 50. Yang bilang 50 100. Yang bilang 10 gak lulus gitu. Ketara waktunya dijelaskan matematika. Ingan mangan iwak peyek. Ibnu Abbas itu termasuk satu-satunya sahabat yang mendapatkan doa Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman yang dalam urusan agama terhadap Ibnu Abbas dan berikan ilmu dan penguasaan dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga Ibnu Abbas itu menjadi rujukan para sahabat yang lain
Bahkan 20.000 Khawarij alias orang-orang yang dianggap keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib sadar, insaf dan taubat setelah mendapatkan penjelasan secara detail dari sahabat Ibnu, kok gak jawab, dari sahabat setelah mereka mendapatkan penjelasan secara detail gamblang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Cuma tetap gak kompak. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini saking hausnya ilmu sampai nginep-nginep, Pak. Kalau sekarang, kalau dulu mbah-mbah kita dulu, orang tua kita dulu, Pak, kalau ngaji itu gak boleh pulang, harus nginep di masjid, nginep di langgar. Musola. Nggih nama nggih? Yang bilang nggih berarti orang desa. Kalau kota gak ada, Pak, gak ada nginep di masjid. Kalau nginep di masjid dimarahi, dilarang tidur-tiduran di masjid ya. Tidur-tiduran yang dilarang, kalau tidur gak dilarang, Pak. Nah, Ibnu Abbas satu saat tidur di rumahnya Maimunah bintil Harith. Maimunah itu termasuk salah seorang istri Rasulullah, tapi usianya sudah sepuh, sudah senior. Abdullah bin Abbas nginep di situ. Kemudian di malam hari Rasulullah ada yang mengatakan tangi faqoma lit tahajjudi, tangi untuk sholat tahajud. Ibnu Abbas ikut tangi dan berdiri sebelah kirinya, Pak. Padahal oleh Rasulullah tidak disuruh. Ibnu Abbas berdiri ikut wudhu, berdiri di sebelah kirinya Rasulullah, yang kemudian Rasulullah ditaruh sebelah kanan. Ini kemudian oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dijadikan salah satu dasar hukum bahwa sholat yang tidak masyru', tidak disyariatkan untuk berjamaah, ketika dilakukan secara berjamaah, apalagi ada niatan untuk tarbiyah, pendidikan dan pembiasaan terhadap jamaah, maka hukumnya menjadi sunnah. Contoh misalkan tahajud itu kan sunnahnya kan sholat sendiri-sendiri. Tetapi kalau ada unsur tarbiyah, pembelajaran bagi jamaah biar semangat, biar terbiasa, maka tahajud berjamaah hukumnya berpahala alias dianjurkan. Duha itu sendiri-sendiri, Pak. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk memberikan pembiasaan dan pendidikan terhadap jamaah ben kulino sholat duha, maka dianjurkan untuk berjamaah. Termasuk sholat isyraq atau sholat syuruk, ada yang mengatakan isyraq, ada syuruk ya. Ketika pagi itu, Pak, terkadang masjid ada yang berjamaah, maka orang Malaysia menyebutnya tak apa, jangan dipermasalahkan. Perkara ada yang nggak mau, ya tak masalah. Nggak masalah. Sing mau nggak apa-apa. Yang nggak mau karena memang tidak ada anjuran. Yang mau karena ada unsur niatan biar terbiasa. Nggih napa nggih? Pun dahar tereng. Makanya kok gak jawab, lemes. Nah, Abdullah bin Abbas ini, Pak, satu saat ketika Rasulullah wafat, sedo kangen Pak. Ketika tidur mimpi ketemu Rasulullah, tapi mimpinya sebentar, sehingga ketemunya dalam mimpi sangat sebentar. Bangun tambah kangen. Karena tambah kangen, Pak, maka baju-baju peninggalan Rasulullah diciumin. Seperti panjenengan kalau istrinya kemana gitu, Pak ya, istrinya ikut rombongan ke misalkan umroh, jenengan gak ikut umroh karena ada pekerjaan, kangen sama istrinya, baju-bajunya istrinya dicium. Nggih napa nggih? Istrinya sendiri. Pas jemuran tonggo, Pak. Iya, termasuk istri. Saya kalau pergi lama kemana gitu, sarung saya diciumin sama istri saya. Iya. Nah, ini jubahnya Rasul diciumin, gak cukup dicium, kemudian dipakai.
dipakai bajunya Rasulullah, jubah dipakai. Kemudian setelah itu kan Rasulullah itu punya cermin kecil, cermin itu kita bercermin itu sunnah Pak, dianjurkan dalam Islam. Sisiran itu, setelah sisiran bercermin, pakai koplo, cermin Pak. Tapi biasanya ibu-ibu yang suka bercermin, kalau bapak jarang Pak. Makanya bapak-bapak kalau masjid koplonya rata-rata miring Pak, karena gak sempat delok cermin. Nggih, koplo miring. Bahkan yang lebih parah, masang kancing itu jomblang ini. Karena gak ngereken Pak, nureken. Wong lanang gak ngereken penampilan, sing penting weteng warak. Gak ngurus Pak. Kalau wong wadon beda. Wong wadon ku penampilan the first nomor 1. Weteng warak pura-pura kenyang Pak. Iya. Yang penting penampilan tuh wong wadon Pak. Pun akhirnya ketika jubahnya Rasulullah dipakai oleh Ibnu Abbas, lihat di cermin, yang muncul di cermin itu Rasulullah, bukan wajahnya Ibnu Abbas. Rasulullah. Makanya panjenengan nanti nyoba di cermin Pak di rumah. Yang muncul kok mak lampir. Beda. Dilihat Rasulullah. Setelah jubahnya dicopot, dibuka, lihat lagi, baru muncul Ibnu Abbas. Ibnu Abbas baru sadar dauhnya Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Rasulullah pernah mengatakan begini, man ro'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpinya, pasti orang itu akan melihat aku dalam keadaan tidak mimpi alias terjaga. Ini Ibnu Abbas mimpi, besoknya lihat kaca ketemu Rasulullah, lihat Rasulullah di kaca itu. Makanya orang-orang yang pengen sekali mimpi Rasulullah itu, maka salah satu syarat utama adalah memperbanyak baca sholawat. Makanya kawan-kawan, sahabat kita, saudara kita yang anti sholawat ini, pasti dia tidak pernah bermimpi Rasulullah. Orang yang ahli ibadah, jaminan ibadahnya mantap, istiqomah, belum tentu dia mimpi Rasulullah kalau tidak ahli membaca sholawat. Makanya sholawat, nganggur sholawat. Dan sholawat itu pasti diterima Pak. Kalau zikir itu belum tentu diterima. Tapi kalau sholawat pasti diterima, walaupun sampai ngelilir, terkadang ngiler Pak. Waktu sholatan, ya Nabi salam alaika, kok ngiler, turun. Diterima, tetap diterima. Sholawatnya yang diterima, bukan ilernya yang diterima. Ini pun Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Ini pertemuan yang lalu kita bahas, cuma belum tuntas. Ibnu Abbas menceritakan hadis dari Rasulullah, hadis qudsi. Hadis qudsi itu kontennya dari Allah, tapi teksnya lafadznya itu dari Rasulullah SAW. Qala dawuh sapa Gusti, qala dawuh sapa Rasulullah, innallaha satuhuni Gusti Allah katabal hasanati was sayyiat, kataba iku nulis Allah sapa Allah al hasanati ing pira-pira kaapian was sayyiat lan pira-pira keelekan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan tentang itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah ta'ala wa tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Orang yang bermaksud alias niat ingin melakukan satu kebaikan, kemudian karena ada satu di antara beberapa hal tidak terlaksana kebaikan itu, maka dia tetap mendapatkan kebaikan satu, dapat pahala satu. Mau ke masjid Pak,
mau berangkat Pak. Hujan Pak. Gak sido nang masjid, tetap dapat pahala. Karena Pak niatnya. Bahkan ada hadis niatul mukmin khairun min amalihim. Niatnya orang mukmin lebih baik dari perbuatan mereka. Itu kasusnya adalah Masjid Dirar. Ketika umat Islam mau membangun satu masjid di satu tempat, kemudian ada panggilan jihad, perang bersama Rasulullah, berangkat perang gak sido bangun masjid. Akhirnya orang-orang munafik yang takut perang Pak, takut mati, gak ikut perang. Akhirnya Pak, biar tidak dimarahi oleh Rasulullah, niatnya umat Islam bangun masjid, masjidnya dibangun Pak. Sekiranya umat Islam pulang, masjidnya sudah jadi. Dengan harapan dapat pujian dari Rasulullah, alhamdulillah masjidnya sudah mentereng. Rasulullah pulang, dapat masjidnya kok muncul. Maka kemudian kenal dengan Masjid Dirar, bakar, suruh bakar, tuman, dibakar. Itu kemudian muncul hadis niatul mukmin, niatnya orang mukmin ingin bangun masjid, khairun min amalim, dari lebih baik daripada perbuatan orang munafik yang bangun masjid tadi. Jadi niatnya di situ. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Kalau orang itu bermaksud ingin melakukan satu kebaikan, kemudian terlaksanalah kebaikan itu, maka balasan Allah minimal dibalas 10 kali. 10 kebaikan, 10 pahala minimal. Sampai kapan? Sampai berapa? Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat pahalanya. 700 lah. Bukan hanya itu, ila at'afin katsira. Kalau tingkat keikhlasannya, ketulusannya semakin tinggi, bukan hanya 700, tapi lipatan-lipatan tak terhingga. Tergantung keikhlasannya. Makanya ketika Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ya, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah lillah, maka bagaikan orang yang menanam satu biji. Biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai membuahkan 100 biji. Itu minimal. Nanti di akhir ayat ila at'afi mudha'afah. Maka satu biji dibalas oleh Allah minimal 700 biji. Maka tidak ada ceritanya orang bersedekah itu jatuh miskin, gak ada. Kalau orang pelit jatuh miskin tuh banyak contohnya. Di sini ada nggak yang pelit Pak? Nggak teko. Makanya ini artinya apa? Separuh hadis ini yang kita baca bersama barusan itu Pak, betapa mulia dan betapa tingginya kedudukan niat seseorang. Maka ketika ada seorang muslim, Pak sampean sudah haji apa belum? Jawabannya belum. Sudah niat apa belum? Jawabannya belum. Kenapa Bapak gak niat? Gak ada uwe-nya, gak ada fulusnya. Padahal niat gak butuh bayar. Bayar gak? Niat ingsun pada haji lah untuk duwe bayar. Boten. Niat itu mulia. Makanya di dalam usul fikih ada penjelasan gini. Kalau ada orang mendengar suara adzan, kemudian orang itu tidak mau sholat, gara-gara situasi dan kondisi tidak memungkinkan, mungkin jaga mesin, mungkin jaga portal, mungkin jaga rel kereta api, mungkin polisi atau anggota atau security yang menjaga keamanan sholatnya harus bergantian, mungkin. Walaupun tidak bisa sholat saat itu, maka mereka tetap wajib hukumnya al-azmu. Fa'alaihimul azmu. Wajib azm. Azm itu secara semacam niat, sejenis niat. Aku niat sholat nanti kalau sudah waktunya
memungkinkan. Harus ada niat. Kalau tidak ada niat semacam itu kemudian mati, famata apa Pak? Famata asyan billah, mati dalam keadaan durhaka karena belum sholat. Tapi kalau sudah niat, kok mati belum sholat Pak? Famata muti'an billahi, mati dalam keadaan taat alias husnul khotimah. Walaupun belum sholat tapi sudah ada niatan untuk sholat. Di antara panjenengan waktu dulu masih muda-mudanya, kecilnya atau masih SMA, kuliah, ono sing nakal enggak? Saya enggak tahu sholat, ngacung Pak. Tak tungakno sehat panjenengan. Enggak tahu sholat pian saya nom-nom nawa. Bapak-bapak siapapun yang sekarang ahli sholat, ibadah bian-biannya enggak tahu sholat, diusahakan nyicil kodok sholat titik paham titik Pak? Sempat waktu sehat awal gak greges sholat duhur kodok, sholat asar kodok, perkara ngodok sudah Pak, walaupun titik kok sedo meninggal dunia belum lunas, insya Allah Gusti Allah ngerti. Tapi gak kodok blas, sama istrinya bilang, mas kodok sholat mas. Apa kodok? Sampai gak tahu sholat. Iki saya umur 55, ket bian-bian gak tahu sholat. Sampai sholatnya waktu umur 55. Berarti berapa puluh tahun gak sholat. Apa jawabannya si suami? Si tah, aku ngenteni umur 70. Ternyata umur swidak wis mati. Itu bahaya itu. Fadainullahi a'aqu an yuqda bihi. Hutang pada Allah segera wajib segera dilunasi, lebih berhak untuk dilunasi. Walaupun Allah gak nagih Pak, tapi tetap wajib Pak. Semestinya malu kalau kita punya hutang poso, hutang sholat dan seterusnya. Namun kalau orang itu punya hutang sholat keburu mati, maka ahli warisnya tidak perlu sholat qadha untuk almarhum gak perlu. Lalu sikap seorang anak atau ahli waris terhadap almarhum yang gak tahu sholat, sedekah Pak, dan doakan, kirim doa, sedekahi pahalanya untuk almarhum. Beda dengan poso. Kalau poso itu diperintahkan ahli warisnya untuk masani almarhum sesuai sejumlah poso-poso berapa hari selama dia hidup tidak puasa. Kalau 60 tahun gak pernah puasa, tinggal 30 kali piro? 60 nggih? 60 tahun, bener nggih? Kalau setahun 30 nggih? Kali 30 berapa? 60 kali 30. Deng pas. Banyak Pak, banyak. Nah, itu dikodoi Pak. Kodok. Man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuhu, kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Siapa mati punya tanggungan poso Ramadan, maka walinya, keluarganya, ahli warisnya, anak putunya memasani mengkodoi poso atas nama almarhum almarhumah. Untuk sholat tidak diperintahkan. Bagaimana kalau diadakan sholat untuk almarhum almarhumah? Ulama fikih sebagian kecil ada yang memperbolehkan. Tapi prinsip umumnya sholat yang ditinggalkan oleh almarhum almarhumah tidak harus diqodoi oleh yang hidup. Misalkan ada orang sukarela, apakah ada pendapat ulama yang membolehkan. Tapi kalau tanya ke saya, nggak usah, cukup didoakan mawon dan disedekahi. Makanya mbah-mbah kita sedoyo singin Pak, yang dari desa Kemis malam Jumat itu biasanya kan sedekah nasi sak piring, ada kucurnya, terkadang ada kopinya, ada rokok nggih, dan seterusnya. Dulu, sekarang nggak ada Pak. Sekarang nggak ada, jarang sekarang Pak, sedekah malam Jumat nggak ada. Ada nggak di sini masih? Nggak ada ya? Nggak ada. Pun. Silakan pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Wa in hamma biha, sebentar.
Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Sebaliknya kalau ada orang niat untuk melakukan kejelekan, niat kok mari isya aku tak nyolong sandal, tak metu dik waktu donga aku gak usah milok donga, tak delok sandal sing apik tak colong. Wis niat Pak, bahkan wis metu keluar sini Pak, lihat sandal kok elek kabeh. Akhirnya gak sido melakukan keburukan itu tetap dianggap melakukan kebaikan karena dianggap menggagalkan kejelekan, dapat pahala 1 Pak. Namun wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Namun jikalau ia niat melakukan keburukan kemudian dia melakukannya, maka Allah mencatat 1 kejelekan, 1 dosa. Berarti dosa itu larang Pak. Dosa itu larang. Justru ganjaran itu mudah dan murah. Cuma orang terkadang wangil diajak golek ganjaran. Nggih napa nggih? Betul Pak. Coba kalau di depan ada lomba voli di situ, yang nonton banyak enggak? Voli di situ. Ada voli apa ya? Voli banyak. Basket banyak. Lebih banyak mana nonton voli dengan ngaji? Iya. Karena ngaji itu berat Pak. Ngaji itu berat. Tapi kalau voli itu manis. Itu manusiawi, biasa Pak. Ya mudah-mudahan kita semua Pak selalu senang ngaji, sholat berjamaah. Napa malih Pak? Napa malih? Milok yasinan. Senajan arang-arang gak apa-apa, yang penting terdaftar. Apalagi punya seragam. Ya Ustaz Maksum ada seragam itu. Ada logonya kan? Nah, gak apa-apa, yang penting punya seragam. Iya. Penting itu Pak. Dan perkawanan semacam itu insya Allah termasuk salah satu hal besok yang menjadi bukti. Dalam surat Al-Muddathir ayat 40-45 itu kan ada dialog itu Pak. Dialog antara satu dengan yang lain, penghuni surga tanya, "Endi koncoku sing iku kok gak ketok?" Sebutkan nama. Siapa namanya di sini? Sebutkan nama selain Maksum. Siapa namanya? Suparno. Carine Ustaz Maksum. Mana Suparno kok gak kelihatan dalam surga? Dijawab oleh malaikat, neraka. Di mana? Jahannam. Tapi karena Suparno itu pernah baca syahadat. Kenapa kok pernah baca syahadat? Pernah kawin. Sebelum nikah kan suruh baca syahadat Pak. Ternyata syahadat 2 itu yang bisa menyelamatkan. Walaupun hangus dalam neraka, suwe-suwe selamat Pak. Nanti diselamatkan oleh malaikat, dicuci di Al-Kautsar, dimasukkan dalam surga, tapi dapat stempel. Tek, stempelnya Jahannamiyun, alumni neraka Jahannam. Tapi sudah menjadi penghuni surga. Ayo, milih endi, alumni neraka atau tetap neraka? Iya, nanti dalam surga itu ada kelompok orang masuk surga tapi dikasih stempel namanya Jahannamiyun, alumni Jahannam. Iya, itu jelas itu. Alumni. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Terus wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Setelah mereka dikeluarkan dari neraka Jahannam masuk surga, kan ada stempelnya. Ditanya oleh ahli surga, kenapa kamu masuk neraka? 1, karena gak sholat. Jenengan aman gak? Aman. Gak sholat. Gak sholat itu ada 3 Pak. Mungkin awake gak tahu sholat, mungkin. Atau mungkin sholatnya lek pas kenceng, lek hatinya senang sholat. Lek pas sumpek gak tahu sholat Pak. Bahkan Jumatan pun teko sholat, tapi teko mari salam. Berarti wis buyar. Bisa jadi begitu. Bisa jadi yang dimaksud gak sholat itu sholatnya salah kabeh. Sholatnya salah kabeh. Saya mungkin pernah cerita, Rasulullah ketemu setan Pak di depan Masjid Nabawi. Rasulullah tanya, "Set,
Setan Pak. Dalam Rasulullah. Setan itu sopan. Kalau bicara dengan Rasulullah, sopan Pak. Dadi lek ana wong gak sopan blas iku berarti luwih nemen teko. Setan dalam Rasulullah. Awakmu kan seneng kudu wong salat. Betul. Iku di masjid itu ada orang salat Pak. Kata Rasul, kamu kok gak goda orang yang salat itu? Apa setan Pak, terjemahan bebas ya kata setan. Saya tak tertarik menggoda orang itu. Kenapa? Orang itu tidak ada ilmunya. Salatnya salah kabeh. Tadi tak perlu digoda sudah salah kabeh. Saya tertarik menggoda salatnya orang yang baik. Sehingga saya goda biar salatnya tidak baik. Salatnya orang khusyuk, saya goda biar tidak khusyuk. Seperti jamaah Masjid Ar-Raudhah. Itu saya goda semua karena salatnya baik semua. Tapi jangan-jangan sebaliknya, selama puluhan tahun sholatnya gak tahu digoda setan Pak. Karena salah ruwet Pak, ruwet ini. Makanya orang itu terkadang merasa sholatnya wis api Pak. Padahal salah kabeh. Mungkin takbirnya gak benar, mungkin Fatihahnya gak benar, mungkin tahiyatnya yang enggak benar, mungkin salamnya enggak benar, harus diperhatikan, harus diperbaiki. Jangan merasa sudah benar. Makanya ngaji itu penting Pak. Banyak orang enggak mau ngaji Pak, karena merasa aku wis ngerti. Banyak Pak. Tapi di Surabaya oleh Sudarja boten, mriki boten enten, gak krungu. Wenge wis mulai. Iya. Kalau sudah berusaha untuk memperbaiki sholat dengan cara ikut ngaji, ikut kajian di sana di sini, sudah berusaha, kok sholatnya tetap gak tepat, insya Allah dimakfu Pak, karena sudah ada usaha. Tapi karena usaha, karena merasa dirinya sudah benar sholatnya, itu bahaya itu, bahaya Pak. Satu, sing alumni neraka jahanam tadi. Jahannamiyun karena gak sholat. Yang kedua karena gak peduli Pak. Walam nakun nut'imul miskin, gak peduli terhadap orang miskin. Yang ketiga wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, orang-orang yang suka ngerumpi. Yang keempat wa kunna nukadzibu biyaumin, mendustakan agama dan seterusnya. Rumus dalam agama orang baik itu pasti dibaikin oleh orang Pak. Makanya kalau panjenengan pengen dapat mantu yang baik, baik laki-laki atau perempuan, anaknya harus baik. Itu rumus dalam Quran, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Laki-laki yang jelek akan ketemu perempuan yang jelek. Perempuan jelek juga ketemu laki-laki yang jelek. Laki-laki yang baik akan ketemu perempuan yang baik. Perempuan yang baik juga akan ketemu laki-laki yang baik. Itu rumus. Kalau kita pengen kawan yang baik, kita harus baik. Itu rumus. Pertanyaan? Ayo silakan matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya niat mencuri sepatu atau sandal kita yang pernah hilang di satu masjid, dan kita tahu barang tersebut ciri-cirinya seperti barang yang kita miliki Ustaz? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih ya. Ini bagus ini. Jadi kita pernah hilang sepatu di masjid itu. Dapat beberapa minggu atau 1 bulan kemudian sholat di situ, kok persis ini seperti punya saya. Ada sobeknya dikit atau ada belangnya di. Oh iya, aku yakin punya saya misalkan. Bagaimana hukumnya ngambil sepatu? Nah, sebelum saya jawab, saya cerita. Ada dulu seorang ulama. Ulama ini Pak diundang ceramah ke satu tempat. Sebelum ceramah ngimami sholat. Waktu ngimami itu Pak, uang dulu kan uang receh, bukan uang kertas. Kan di saku sininya itu ada uang receh. Ternyata waktu ngimami uang recehnya
jatuh di situ di ini di pengimaman. Terus habis itu ceramah. Pulang dia Pak ke rumah. Sudah pulang rumah ngerogoh ke sakunya, kok uangnya nggak ada. Astagfirullah. Uangku jatuh di masjid. Balik ke masjid. Dulu itu nggak ada pencuri-pencuri di masjid Pak. Tapi ke masjid tetap uangnya masih ada di sini Pak, di sini. Jadi misalkan diundang ngimami dan ceramah duhur, jadi sekitar jam 1.30 setengah 2 balik masih ada. Secara logika itu kan pasti milik dia kan. Wong tempat ngimami belum asar. Kalau asar mungkin ini masih suasana duhur. Alhamdulillah masih ada. Cuma mikir, loh betul ini di pengimaman. Tapi jangan-jangan sebelum saya belum ada CCTV. Sebelum saya jangan-jangan ada orang di sini juga jatuh uangnya. Sehingga uang ini bisa jadi bukan milik saya. Ayo. Bisa jadi uang ini bukan milik saya. Akhirnya apa? Uang tadi yang jatuh di pengimam gak diambil Pak. Khawatir itu milik orang lain. Dari sini kemudian ulama menyimpulkan, kalau kita kehilangan barang, kemudian satu saat kok ketemu, panjenengan yakin gak yakin sih? Mirip, bisa jadi mirip Pak, mirip. Maka sebaiknya tidak diambil. Kecuali setelah nunggu orang semua pulang semua, kok sandal itu masih gak ada. Itu yakin. Kalau masih banyak orang ya jangan, khawatir itu sama. Pernah kejadian 2 kali Pak. Ada orang keluar dari masjid, kan sepeda terkadang warnanya sama, sepeda apa warnanya sama kan mirip-mirip. Nah kuncinya itu kuncinya don sehingga pakai kunci apa semua bisa. Serot itu sepeda tetangganya yang diserot. Jalan Pak, cari ini teman, sepedaku, engker-engkeran. Ternyata sepedanya ketukar, padahal mirip, persis, cuma kuncinya sama. Khawatir seperti itu. Kecuali tadi orang-orang sudah pergi semua, sandalnya kok atau sepatunya kok masih. Itu. Ini hanya berlaku untuk barang. Tapi kalau istri yang mirip beda. Kan dalam fikih ada Pak, dalam fikih ada penjelasan. Wong wadon adik kakak mirip. Baik miripnya karena adik kakak atau kembar mirip itu loh Pak. Kembar identik. Jadi gak perlu ini mirip milik saya, gak perlu. Ditanyakan sama orangnya. Kamu bujunya siapa, istri saya. Gitu kalau orang Pak, termasuk anak itu. Gak boleh ketukar. Tapi dalam fikih itu ada saja. Ketukar itu ada. Iya, dulu. Karena dulu itu orang menikah, laki-laki dan perempuan gak harus kenal dulu. Pokoknya dinikahkan. Sehingga kan lampu gelap Pak, masuk kamar bisa jadi salah orang yang disebut wati syubhat. Wati syubhat itu keliru Pak, numpaknya keliru. Ini ilmu, ini bukan purno ini. Sehingga banyak anak keturunan syubhat, salah istri, salah kamar. Kenapa? Karena kasusnya tidak ada kenalan, tidak tahu sehingga nggak ngerti bau kulitnya seperti apa. Ngono Pak. Dulu bapaknya Imam Syafi'i namanya Imran. Imran itu warok Pak. Satu saat Imran ini ketika banjir menemukan buah apel dihanyut oleh banjir dari sana ke sini Pak. Alhamdulillah dipangan Pak, karena mungkin perutnya lapar. Setelah dipangan sadar, loh ini apel siapa? Walaupun nemu kan mesti kan ada yang kehilangan. Dicari, ditelusuri sepanjang sungai itu Pak. Ternyata di seberang sana ada pohon apel, mirip buah-buahnya itu mirip. Ini mungkin. Keliling kampung Imran, ayahnya Imam Syafi'i itu
keliling kampung untuk mencari siapa pemilik pohon apelnya. Ketemu Pak Haji. Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa? Mohon maaf Pak Haji, mohon keikhlasannya. Saya makan buah apel Pak Haji, tapi saya gak mencuri. Buah apel ini jatuh, kena banjir, dihanyut kira-kira 5 kilo yang di sana. Saya nemu di situ. Pak Hajinya ngerti dalam batinnya, oh ini anak yang baik, layak dijadikan mantu ini. Diuji oleh Pak Haji pemilik pohon apelnya. Gak bisa. Apel yang kamu makan itu selamanya haram, kecuali kamu mengikuti permintaanku. Karena abahnya Imam Syafi'i ini pengen apa yang dimakan itu dihalalkan. Oke, apa saja. Gini, kamu harus menjadi buruh tani. Menjadi apa buruh tani itu? Apa istilahnya? Buruh tani apa Pak? Hah? Buruh tani selama 3 tahun tanpa dibayar. Mau enggak? Ya sudah gak apa-apa. Tapi halal ya 3 tahun. Iya ya. 3 tahun gak dibayar Pak. Buruh tani. Allah. Habis 3 tahun Pak Imron ini lapor, Pak Haji sudah 3 tahun Pak Haji saya bekerja Pak Haji gak dibayar demi kehalalan, mohon diikhlaskan. Apa kata Pak Haji? Ada satu syarat lagi, belum halal. Aduh, apalagi Pak Haji? Gini, kamu harus menikah dengan anak saya. Oh alhamdulillah, urusan kawin monggo Pak Haji. Tapi jangan bahagia dulu. Anak saya gak ada kepalanya, gak ada tangannya, gak ada kakinya, gak ada kupingnya, gak ada motoy, gak ada mulutnya. Kata Imron, kan Imron masih muda, loh gelendong. Gak ada sikil, gak ada tangan, gak ada kuping, gak ada tak dibayangkan koyo opo. Gelem gak? Kalau gelem halal, gak gelem gak halal. Terpaksa Pak, yus gak apa-apa. Ketimbang gak halal, ketimbang yang masuk itu haram Pak. Ini orang dulu Pak, demi halalnya barang yang masuk ke dalam tubuh. Kalau kita enggak sekarang Pak, sing penting warek Pak, gak ngurus tuan rumahnya rugi apa enggak. Jadi semongko sak wakul dilebokno kabeh Pak nang berkati Pak, gak ngurus. Singkat cerita dikawinkan. Qabil tu nikah wa tazwija. Wis awakmu sah jadi mantuku, sah jadi suami putriku, mlebu nang kamar. Subhanallah, ternyata bayangan Imron kan uangnya kan gak ono popo, tangan gak ono sikil, gak ono kabeh. Ya apa wis siap pasrah, ikhlas. Ternyata di dalam kamar itu meripatnya merka, wong wayu, rambut dawa, blayu. Pak Haji, Pak, tolong salah kamar. Karena tidak sesuai dengan kriteria. Kata si Pak Haji mertuanya, itu orangnya cantik di dalam, tangannya lengkap, kakinya lengkap, kupingnya ada, meripati iso melek. Lah itu istrimu. Maksudku anakku buta, gak pernah lihat maksiat, mulutnya gak ada bisu karena tidak pernah ngomong. Pokoknya anakku sempurna. Kata Imron, alhamdulillah, pucuk dicinta wulan pun tiba. Iya, ini mantap ini. Di luar dugaannya jelek ternyata cantik sekali. Akhirnya suami istri lahirlah sosok yang bernama Muhammad bin Idris. Idris, bukan Imron. Bapaknya Imam Syafi'i, saya ralat, namanya Idris. Kalau Imron itu bapaknya Siti Maryam, Ali Imron. Imron punya istri namanya Hannah, lahir Siti Maryam. Kalau Nabi Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, bapaknya itu namanya Idris. Jadi bapaknya Imam Syafi'i yang makan buah apel tadi namanya Idris. Akhirnya ibunya Imam Syafi'i hamil, kemudian nanti Idris meninggal. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i itu. Jadilah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris umur 7 tahun sudah hafal Quran. Mulai kecil tanda-tanda kecerdasan Imam Syafi'i luar biasa.
Umur 7 tahun selain hafal Quran, hafal sembarang Pak. Saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i itu, kalau baca sini Pak, yang sini ditutup, ini Pak, baca sebelah kanan, yang sebelah kiri tutup. Kenapa ditutup Pak? Takut kehafal. Jadi kalau dilihat itu hafal Pak. Sama dengan jenengan nih. Kalau melihat langsung hafal nih. Selain jenius Imam Syafi'i, orang tawadhu, tidak sombong. Pak, ini mirip dengan Jam' Ar-Raudhah ini. Orang yang baik-baik, tawadhu, gak sombong. Kok ngerti orang Jam' Ar-Raudhah gak sombong? Kalau ngaji merunduk semua. Nah, itu gak sombong itu. Sedikit agak ngantuk gitu. Nah, contoh Imam Syafi'i gak mau sombong, gak mau tampil Pak, gak mau gak mau merasa tinggi. Waktu bermain dengan teman sejawatnya itu main apa? Panah Pak, apa istilah? Latihan panah itu sama sasaran panah. Imam Syafi'i kalau 10 anak panah itu 9 masuk ke dalam. Padahal beliau bisa memasukkan 10. Teman-temannya paling banter ya 5. Imam Syafi'i bisa 10. Tapi Imam Syafi'i 1 itu diplesetkan Pak. Kenapa Pak? Biar gak kelihatan kalau dia betul-betul tangkas dan teliti. Coba kita Pak, wonda Pak, pengen kelihatan. Bahkan kalau darusan dikeraskan, mic-nya kalau banter kurang banter. Ben kelihatan. Kalau kita itu bisa baca Quran. Bukan di sini, di sana, di Surabaya. Tapi sini alhamdulillah semuanya suaranya bagus, subhanallah. Bacanya bagus. Kalau Surabaya Pak, bagus gak bagus, iso gak iso, sing penting nyekel mic. Dan gak nanggung-nanggung kalau darusan Pak, walaupun bocorannya wal tok Pak. Itu bacaannya bisa 30 menit. Sak juz, wong siji sak juz Pak. Dadi wong 5 iku nang juz ngene Pak. Akhirnya rata-rata males darusan gara-gara saya gak lancar, gak tahu diri. Sebenarnya gak lancar iku maca ya sak lembar, sak kaca 1 page, sak halaman atau sain rukuk atau makro itu. Ojo akeh-akeh, sakno sing ngoreksi. Wis tidak lek kurang nanti giliran lagi. Akhirnya apa kalau terlalu banyak Pak? Sing maca ya rada males, akhirnya mari maca gak kuman jajan dintekno sing gak maca. Gak oleh Pak. Lek ono jajan disiapkan untuk darusan ojo dintekno Pak. Lek wong 5 jajane 5 kudu siji ojo mentang-mentang karena wetenge luwe Pak dipangan kabeh. Jarno kok sapa maca kabeh Pak. Pun ngoten nggih. Silakan pertanyaan lain. Silakan, ada lagi? Tak ada. Baik. Saya lanjutkan. Hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim, muttafaqun alaih. Jadi saya sering menyampaikan hadis yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, tidak semuanya punya predikat muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim disebut muttafaqun alaih jika sumber sahabatnya sama. Misalkan Al-Bukhari dari gurunya ketemu Ibnu Abbas. Muslim dari gurunya ketemu Ibnu Abbas, itu muttafaqun alaih. Kalau dari Bukhari, Imam Bukhari dari gurunya ke Ibnu Abbas, Muslim gurunya kok ketemu Siti Aisyah, berarti sahabat berbeda, maka hadis itu tidak bisa disebut atau tidak punya predikat muttafaqun alaih. Paling banter predikatnya rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh 2 guru hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Orang nggak paham, pokoknya dalam Bukhari dan Muslim muncul langsung muttafaqun alaih. Dilihat dulu apakah sumber sahabatnya itu sama. Dan kalau terjadi misalkan ada hadis bertentangan misalkan Pak, maka yang didahulukan adalah kualitasnya yang paling kuat, yaitu Imam Bukhari. Hadis yang paling kuat Bukhari karena syarat-syaratnya itu harus
kuat. Misalkan 5 rawi hadis, 1 di antara 5 ini hafalannya kurang kuat, maka hadis itu menurut Imam Bukhari sudah dianggap dhaif. Kalau Muslim Pak, 5 perawi hadis, 4 hafalannya kuat, 1 hafalannya lemah, 4-1 menang 4. Maka Imam Muslim mengatakan tetap sahih 4-1 atau 3-2, tetap sahih menurut Muslim. Sehingga kualitas sahihnya Muslim dengan kualitas sahihnya Al-Bukhari berbeda, lebih kuat Imam Al-Bukhari. Ngeten napa niku? Insyaallah nggih, mugi-mugi manfaat dan sesareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan esu-esu tak dongakno mugi-mugi panjang umur Pak, ben iso melok ngaji maksud kula nggih. Pak sehat walafiat dan mudah-mudahan rezekinya lancar Pak ya, biar gak kesulitan untuk biaya istrinya, atau mau kawin lagi jangan ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, barokah. Al-Fatihah. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.